Atu utawi mimpi kang apik juz'un iku sebagian. Ar-ru'ya shalihatu utawi mimpi kang apik juz'un iku sebagian min sittatin wa arba'ina saking 46. Saking 46 juz'an apane? Bagiane min sittatin wa arba'ina saking 46 juz'an apane bagiane minan nubuwati saking kenabian. Khaatnya rawahul Bukhari. Nah, ini kata Rasulullah yang artinya mimpi yang baik, mimpi yang baik, yang sholihah. Itu tentunya ada syarat-syaratnya ya. Mimpi itu bisa dianggap bernilai, mimpi dianggap ada tafsirannya, dianggap berbobot, dianggap ilham dari Allah, itu ada nilai-nilainya. Turune yo pakai wudu ya. Kemudian bukan ahli maksiat, itu juga penting gitu ya. Mosok bareng ngicik terus ngimpi apik ra amal. Iya. Bar delok bokep terus ngimpi apik ra oke. Ya. Jadi mimpi yang baik, mimpi yang baik, yang salihah itu tadi ya. Pakai wudu kemudian artinya ala hayatin nubuwah seperti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya ngono, ya wudu, ya dongo dan segala macam. Nek kan orang kan, ya ora wudu, ya ora dongo. Tangi-tangi wis ndogone genteng ngono. Saka kaulah tangine ning genteng saking turune mosak masik wae. Itu ar-ru'ya shalihah. Iya. Iku ora dipindah setan, iku munggah-munggah dhewe nglindur tekan dhuwur ya. Jadi mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Jadi nek dadi nabi ku salah satunya adalah mimpi. Nek dadi nabi cara Allah memberikan informasi, cara Allah memberikan wahyu itu pakai mimpi. Bukan wahyu bagio sekalian. Pakai mimpi. Jadi kan kita sudah tahu ada wahyu yang diterima oleh para nabi itu bisa lewat malaikat Jibril ya. Bisa lewat apalagi pertemuan dengan Allah langsung yang dilakukan oleh Rasulullah, dan bisa dengan ngobrol langsung seperti Nabi Musa. Terus apa meneh kan mimpi. Bisa dengan malaikat sing ngembo-ngembo dengan seperti orang lain, tapi ngembone wong apik, wong sing ganteng ngono lho, ora wong sing ya ngapurane ya. Tahulah ya maksudnya saya. Kenapa arahnya ke sini? ya gitu. Itu mimpi. Jadi mimpi kalau sampean bisa mimpi baik itu meh kaya kenabian, tapi bukan nabi, artinya ada ilham atau kalau nabi wahyu ya, kalau orang-orang seperti kita ilham, dikasih inspirasi, dikasih tanda-tanda lewat mimpi yang baik. Tapi syarat-syarat itu mau harus dipenuhi. Gak bar delok bokep terus mimpi HP ra mungkin toh. Kemudian apa meneh mimpi numpak kebo. Apa arti mimpi numpak kebo itu? Iya, ayo numpak kebo bariku ketemu mantane ning ngene gorong-gorong, piye maksudnya? Saya nggak lagi nyindir orang, tapi ada orang cerita sama saya seperti itu. Maksudnya ku cerita, cerita neng ini, pulau niku etok terus pemantau apa ngono jarene. Jadi agen rahasia yang mengetahui ada korupsi di dalam kerajaan. Agen rahasia kayak James Bond. Mimpi apa? Yang mimpi seperti ini apa yang harus ditafsiri gitu. Makanya saya nggak nafsirin lah apa mimpinya mau ngelindur. Yes. Dan nggak semuanya mimpi itu bisa ditafsiri. Tapi alhamdulillah ini tahadus bin nikmah, semoga Allah tidak menghilangkan nikmat ini dari saya. Sering itu saya ngimpi tapi turu yo terus kayak kue ngono turu mendina ngono turune berjam-jam 10 jam 12 jam. Nek pas wayah kesel yo sedina sewengi ngono. Masalahe no bojo no sing ngeloni ya ngono. Tanggung jawab kan bojoku ora aku. Oke. Aduh, pakai jaga-jaga iku ora iso turu nek kelompokan. Nah, alhamdulillah sampai detik ini kalau saya tidur ngimpi jarang sekali ngimpi nek turu. Sekali nek ono mimpi api. Kemarin tahadus bin Imam muga-muga si apik. Dulu waktu sedurunge aku ning Madinah.
juga pernah ngimpi rumangsaku. Saya itu ada iki cerita tok iki tandane ngimpi apik tak warai kowe. Iku mimpi dadi pitik iku krana lara arep waras. Mimpi dadi pitik digudak asu. Ha iku nek arep waras iku. Dulu sebelum saya berangkat ke Madinah masih diombang-ambingkan urusan iki kira-kira iso mangkat apa ora. Terus saya ngimpi rumangsaku ada Ka'bah, tahu ya Ka'bah. Yo foto golek dhewe. Ka'bah itu kan kalau di video di foto-foto itu kan di bawah ya, di bawah karena memang Ka'bah itu tempatnya di lembah di sekitar Mekah. Tapi di mimpi saya Ka'bah ini gini dhuwur. Pucuk banget gini dhuwur gunung, sebuah gunung. Kemudian yang saya lihat ada orang banyak sekali naik dari jalan mulus. Jalannya mulus tekan dhuwur ki ono dalane apik ngono. Nggo mobil iso lewat, nggo motor iso lewat. Tapi durung ngasih tekan dhuwur melorot kabeh. Kemudian saya lihat ada jalan pintas yang lain. Tapi jalan pintas ini susah. Ya, mek dadi Ninja Warrior akhirnya. Akhirnya jalan ini bukan setapak tapi memang menek. Nah, ini jadi Ninja Warrior iku mau. Menek tapi rumangsaku perjalanan yang saya lakukan lebih cepat daripada perjalanan orang lain. Alhamdulillah ditafsiri sama Buya, oh berarti saabot-abote tujuanmu insyaallah akan tercapai dengan rasa mudah ngono lho. Walaupun ketoke abot tapi insyaallah gampang tercapai. Nyata nih sing liyane nganggo jalan pintas gagal kabeh iku sing kowe malah iso tekan dhuwur. Dan alhamdulillah apa yang kita inginkan dari pengen lebih dekat secara jasad dan waruhan dengan Rasulullah tercapai juga. Lah mimpi-mimpi ngono iku lho. Nah, iku perlu ditanyakan sama orang yang paham arti mimpine. Ojo angger durung makome mbok takoni, aku mimpi kene iki piye ya? Ya untunge sing ditakoni isih ngarahno. Winginane ada beberapa teman dari kita, saya enggak sebutkan nama biar keikhlasannya terjaga, tapi ana sing ngimpi ketemu Kanjeng Nabi cah kene. Oh, ana bocah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi dok ini, hati-hati. Wis tahu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Ta Fir'aun wis tahu ati Adam dam. Tahu ketemu mimpi Fir'aun dam. Ini ketemu Kanjeng Nabi. Dia tanya sama salah satu temannya nyaranin untuk nanya ke saya. Alhamdulillah saya itu bisyarah banget. Karena dulu salah satu janji yang dijanjikan kepada saya ada di antara teman-teman itu insya Allah ada yang dikasih ketemu, ada yang tidak dikasih ketemu tapi alaqahnya masih kuat. Itu yang perlu kita raih ngono. Makanya sing ana ngene iki ora ndek gone sekolahan. Sing ana ndek ngene iki ana ning pondok pesantren. Gak apa-apa, tak share nggak masalah, tapi untuk jadi semangatmu. Jangan semua mimpi jangan ditanyakan kepada orang yang tidak kamu bisa percaya. Nek kowe misale saya bukan ngaku-ngaku iso nafsiri mimpi, tapi insya Allah adalah kemampuan untuk itu. Soalnya ono kitabe, ono kitabe kan aku iso maca kitab ngono lho. Nah, awake yo monggo nek tuku kitab silakan. Ada beberapa kitabnya referensi yaitu tafsir Imam Ibnu Sirin. Silakan dibeli untuk untuk wawasan, wawasan. Wis mangkome mudabir di kitab-kitab sing ngono-ngono iku wajib ya, siap-siap. Siap-siap. Jadi takonmu aja karo primbon, aja karo kok mesti elek primbon niku, primbon. Lho primbon saya ini kalau istri saya sebelum menikah sama saya, iki lucu ngimpi tak critakno. Nek ibu ketika aku sedurunge masuk, ibu ngimpine apa? Ana ula gewedhi karo pohon beringin karo panggung. Kula gewedhi karo pohon beringin karo panggung. Iku nafsirine berarti anakku meh empek mbek wong lanang. Wong lanang iku ula aku ati. Aku diarani ula batene ora tok piye. Tapi istri saya beda lagi. Jarene ketemu singa sing lulut, dusal-dusel senengane. Oh. Dusal-dusel ya. Dusal-dusel paham dusel-dusel kan? Nah, iya ya. Aku dong ya seneng lah ana sing ngimpi ketemu singa. Kayak Umi sama Abia. Abia ketika nakokke Umi itu di istikharah sama Mbah Fatimah. Muga sehat beliau panjang umur. Itu juga gitu ngimpi istikharah
rumangsane itu ada macan putih kalau nggak salah ya. Macan singo putih, macan putih iku gondol lumiku lunga. Nah, macan ini punya anak lagi, anaknya kecil, macan juga. Paham kan? Ya, macan. Jadi malah Shiba ya. Ngono. Ya pokoknya ngono lah. Jadi ya ngono ya apa? Mimpi-mimpi yang baik. Tapi mimpi baik juga bisa diusahakan. Diusahakan dengan mengikuti sunah-sunahnya Kanjeng Nabi. Ora bar ke delok horor terus mimpi api yo. Ya wis pokoke sing delok horor sing seksi-seksi biasane bagian mbok goleki yo. Sing pas sing susune gede, pokoke gede. Ya ngono iku piye arep mimpi apik, senengane mimpi basah. Mimpi basah mbok goleki kok ora. Nek ora mimpi basah ya mbok tokno jarak nganggo sabun. Ya, intinya gini, mimpi itu bisa jadi menjadi informasi yang valid untuk kita, bisa jadi hanya bunga tidur seperti adghatsu ahlam atau bunga tidur saja. Nah, yang ngono-ngono iku sing paham sapa ya sing sering mutalaah atau orang-orang yang dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, paham ya? Apa meneh nek mimpi berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan para masyayikh kiai iku mesti apike. Mesti apike. Misalnya ono bajingan mimpi ketemu Kanjeng Nabi mungkin apa ora? Mungkin. Sapa ngerti Kanjeng Nabi ngersakake atau Gusti Allah ngersakake hidayah wong iku. Kan pernah juga ada mimpi yang diceritakan di Maulid kan kalau enggak salah seorang wanita Nasrani apa Yahudi itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi kemudian intinya pengen masuk Islam. Tapi memang ngomong mbek bojone rawani. Dia bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi karena krungu tangga-tanggane maulidan. Ngono lho. Krungu tangga-tanggane maulidan iki wong sapa tah kok disifati sik kaya ngono iku, gantengnya seperti itu, kemudian akhlaknya seperti itu. Ini siapa gerangan yang diceritakan sama orang-orang Islam ini? Akhirnya di dalam mimpi ketemu sama Rasulullah, itu aku. Aku itu adalah Muhammad nabi mereka. Akhirnya Islam di dalam mimpi mau menyatakan Islam di depan suaminya gak berani. Tapi tidak sengaja suaminya baca bismillah. Loh, bismillah ini kan bacaannya orang Islam gitu kan. Nek wong Surabaya jancuk kan. Gak mungkin maca bismillah. Nah, ini bismillah. Akhirnya dari situ, loh kamu kok bisa baca bismillah? Bacaannya orang Islam. Iya, semalam saya juga bersyahadat di depannya Rasulullah. Tapi dalam mimpi kamu juga kan gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dikersake atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah lewat mimpi-mimpi. Dan ada banyak juga orang-orang yang tersesat karena mimpi gitu loh. Nah, itu hati-hati. Ada yang orang tersesat karena mimpi yo no. Misale nek wong kena pelet. Bocah lanang sing kena pelet. Saya ada kasus seorang anak laki-laki dipelet sama wanita. Bukan wedok sing dipelet ya, lanang sing dipelet karena sugih. Adib ya. Hati-hati. Laki-laki ini dipelet sama wanita, kemudian mimpinya tuh seakan-akan wanita ini seperti malaikat terus. Wah, itu berarti yang akan melindungi saya, yang akan membantu saya. Nah, saya bilang itu kamu kena pelet, aku bilang gitu. Kena mahabbah, bro. Mosok kowe di malaikat kok wedok ora mungkin. Malaikat kok ora lanang ora wedok ngono kan. Kok malaikat wedok? Kamu kena pelet sudah. Oh, itu just pasti jodoh saya karepmu. Akhirnya anak situ kain mbek iku intine. Ya, jadi itu hati-hati gitu ya. Pokoknya banyak sekali bahayanya dan banyak juga sekali manfaatnya mimpi yang baik. Ar-raji'u fi hibatihi kar-raji'i fi qaihi. Ar-raji'u utawi wong kang baleni bali boleh. Ar-raji'u utawi wong kang baleni fi hibatihi ing dalem hibah utawa hadiah raji'. Ar-raji'u utawi wong kang baleni fi hibatihi ing dalem hadiah raji'. Kar-raji'i iku kaya wong kang baleni fi qaihi ing dalem mutah-mutahe raji'. Kar-raji'i iku kaya wong kang baleni fi qaihi ing dalem utah-utahane raji'. Ini hadis ini sama dengan peribahasa apa bro? Menelan ludah kembali apa? Ya gitu ya, aukamakol. jadi gini, kalau ada orang memberikan, kata Rasulullah, orang yang meminta kembali. Ar-raji itu bukan orang yang balik enggak, tapi artinya orang yang meminta kembali hadiah yang sudah diberikan kepada orang lain. Orang yang telah meminta kembali
hadiah yang diberikan kepada orang lain seperti halnya dia menelan kembali apa? Mutah-mutahane. Lebih parah daripada ludah iso rada steril lah ya. Tapi nek mutah-mutahan itu kan dari dalam perut ya. Semuanya bercampur dengan najis itu. Jadi itu betapa hinanya orang yang meminta kembali pemberiannya. Misalnya wis ngeki ana ya. Wis pokoke ngono lah. Pasti sehina itu membuat harga dirimu hancur gitu loh. Membuat harga dirimu hancur. Makanya nek wis maringi barang ya wis aja mbok toleh meneh, Tapi orang itu kadang memberikan ya juga jarang sekali yang ikhlas dan banyak sekali yang tidak ikhlas karena pamrih. Ada kasus juga seperti halnya iki menganu apa? Nikah ya. Ya walaupun halal tidak masalah ya. Kayak masalah as-shadaq mas kawin itu. Mas kawin nek cara aku ketika sudah ada orang menikah dengan memberi mas kawinnya, kemudian kok ada furqah, ada apa namanya? Bisa. Kan sebelum didukul boleh minta anunya lagi kan? Boleh minta apa? Mas kawinnya lagi. Tapi kalau buat saya enggak usah lah. Ngapain? Sudah diberikan. Kalau kembali mau diberikan kepada siapa itu loh? Mau diberikan kepada istrinya yang nanti yang baru. Itu kan namanya ya iya sampah gitu loh. Mantan ini dibuat kok malah ini dijaluk kan lucu kan. Nanti seakan-akan nanti kamu minta sampah diberikan kepada orang yang tercinta. Ini namanya penghinaan. Penghinaan. Makanya kalau sudah diberikan ya sudah. Misalnya kamu sudah menjalin hubungan dengan wanita yang dulu misalnya ibul misalnya. Dabul. Wis kowe wis nukokno pulsa, wis nukokno sandal, jam ya. Wis nukokno jam tangan, wis nukokno tas, wis nukokno sempak. Cawet ya. Wis nukokno BH misalnya. Butoe pap ya. Si paham deh, butoe pap deh. Kan ngono lah. Ya sudah, biarkan aja, Bul, enggak usah diingat-ingat lagi, enggak usah diminta. Masa mbok dus-dus ngono iki ora itu ya. Dan itu juga akan memberikan kesan kamu punya harga diri gitu. Kamu punya harga diri. Wong donya ku sing digolek, donya iso digolek. Terus harfuz zai utawi iki huruf za. Qala was ngendikan sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi. Zur ghibban tazdad hubban. Zur ziarah sira ghibban ing wong kang gaib. Zur ziarah sira ghibban ing wong kang gaib tazdad mongko dadi tambah sapa sira. Tazdad mongko dadi tambah sapa sira hubban apane senengmu utawa cintane. Tazdad mongko dadi tambah sapa sira hubban apane cintane. Haditsun hasan rawahul Bazzar. Oke. Ini tentang silaturahim. Kata Rasulullah yang artinya berziarahlah kamu, kunjungilah orang-orang yang kamu kenal yang Yang jauh. Kunjungi orang-orang yang jauh, maka ketika kamu suka mengunjungi mereka, apa terjadi? Tazdad hubban, maka rasa cinta di antara kalian akan tumbuh. Dan ini memang pentingnya silaturahim yang sekarang memang sepertinya tidak bisa. Apalagi di zaman corona seperti ini katanya banyak masyayikh yang di Kudus khususnya, masyayikh Kudus nutup pintu itu kalau sudah buka nanti uzur ghibban tazdad hubban, itu sudah gaib dari kita sudah lama. Kita butuh sekali salaman dengan beliau-beliau. Kita butuh sekali untuk nyambung astane wis barokah. Ngetitok wis nur, ngetitok wis cahaya dari Allah, ngademno ati gitu loh. Makanya kata Rasulullah, ziarilah atau kunjungilah orang-orang yang jauh dari kalian, yang tidak sering bersama kalian, maka akan muncul rasa cinta. Tapi nek sering ketemu bosen.
Maka nenek sampean ini yang saya lihat ketika perjalanan kehidupan Abuya. Abuya itu rumahnya kan di mana? Guwa Sobokerto ya. Guwa Sobokerto Jepara. Di situ dulur-dulure ngelompok. Dulur-dulure ngelompok di dekat rumahnya Mbah. Itu yang kalau deket-deketan ya serik-serikan. Tapi nek wis adu-aduan ngene iki saling menghormati, saling kangen-kangenan, saling telepon-teleponan. Jadi semakin kita jauh itu semakin membuat arti rindu itu lebih berarti gitu. Tahu kan? Rasanya LDR itu nikmat itu, nikmat apa ya, perih gitu. Paham kan? Nikmat yang agak ada perih-perihnya. Nah, itu penting. Makanya saya rasa Abuya mengambil rumah di Kudus itu keputusan yang sangat tepat sekali agar terhindar yang dari namanya cekcok dengan tetangga. Itu anggoli dulur. Yang kan halal bihalal. Salaman tok formalitas bar sithik-sithikan meneh ya gak? Kan ra asik. Alhamdulillah selama ini Abuya sering terhindar dari yang pertikaian yang ada di sana itu. Yo segini keluarga itu sama, pasti yang tukarane Kang Mbak Adi tukaran biasa, rebutan warisan biasa, rebutan omah biasa lah, senajan iku kiai lah. Tapi ketika oh mati ora mbok ces. Anu itu. Mam. Oh iya, bosken mesti guru-guru bosken iki. Dices itu. Ketika Abuya jauh dari lingkungan keluarganya, justru rasa hormatnya lebih tinggi, kemudian rasa kangennya juga muncul. Makanya LDR itu penting. Terus zur fillahi fa innahu man zara fillahi syayyahu sab'una alfa malakin rawahu Abu Nuaim, ora Naim nih. Naim 1, Naim 2. Sunaim, yang kedua Sunaim. Zur ziarah sira fillahi krana Gusti Allah. Zur ziarah sira fillahi krana Gusti Allah. Fi makna li ajli. Fillahi krana Gusti Allah. Fa innahu mongko setuhune kelakuan. Fa innahu mongko setuhune kelakuan man utawi samane wong. Man utawi samane wong zaro kang gelem ziarah sapa man fillahi krana Gusti Allah. Fillahi krana Gusti Allah syayya'a. Mongko ngiringi ngono ya. Syayya'a mongko ngiringi hu ing man sab'una alfa malakin sapa 70.000 malaikat. Malaikat rahmat. Sab'una alfa malakin sapa 70.000 malaikat. Rawahu Abu Nuaim Al-Asbahani. Ini juga penting, bagus sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkunjunglah kalian tapi tujuannya karena Allah. Selama mengunjungi dengan modus-modus yang lain, misalnya akhir bulan ini ra ono pakanan, dolan ini kancaku zaro. Apa kang silaturahim ngono. Limorone pas wayah buka biasane. Karena greget kan. Itu kan jelas ziarah yang dilakukan karena ngeleh gitu, bukan karena Allah atau sering dolan gini Gus Jul niku kan Mbak Yuni Ayu kan itu kan modus kan. Itu bukan zurfillah tapi zurfi fi ajli dunia atau iya. Jadi kalau ziarah atau berkunjung dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala itu apa? Karena apa? Fa innahu man zara fillahi syay'a'u sab'una alfa malakin. Karena barang siapa yang berkunjung kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya karena Allah, maka akan diiringi oleh 70.000 malaikat rahmat. Wah, bolone malaikat. Makane ono wali sing senengane ziarah. Yo ziarah sing urip karo ziarah sing mati. Kenapa? Iki mau dasare. Aku berarti boloku malaikat terus. Boloku malah malaikat. Sering kok. Bahkan Indonesia Habib Umar bin Hafid ya. Kalau ke Indonesia sering ziarah juga, ziarah kepada yang sudah meninggal, ziarah kepada orang yang masih hidup. Apa? Ya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis-hadis yang lain juga disebutkan manfaatnya silaturahim, ziarah itu apa? Tatwilul amar ya, memanjangkan umur, terus memperbanyak rezeki. Memperbanyak rezeki ya mungkin ojo memperbanyak saya bahaya gitu. Ora ono sing ngrumati terus
Iku sumuk tok isine. Ya. Jadi jangan ziarah atau jangan berkunjung karena niat-niat yang lain. Misalnya aku gelem ndek gone omah kono soalnya pakanane enak. Kalau dulu saya gini sama Abu ya, saya masih ingat. Biar gini Pak Kaji kae lho. Ojo kok keri-keri ae. Sing apik kan ewah. Nek kok kono mesti dibisaroi. Nah aku seneng apa untuk duit kan ngono kan. Kenapa kowe pengen rono untuk duit? Ora oleh disengeni Abu ya. Ora oleh zaman semono tahun 9 berapa? 98, 99 itu untuk duit 50.000 dah. Masyaallah. Karena ya itu cah cilik-cilik zaman cilik sakit nek saiki yo ora ziarah malah ora ring-ring di nang omah ae kan. Menjaga diri, menjaga hifdzun nafsi wa hifdzul irdi dari penyakit. Terus zakatul fitri 'alal hadiri wal badi rawahul Baihaqi. Zakatul fitri utawi zakat fitrah. Zakatul fitri utawi zakat fitrah 'alal hadiri iku wajib ing atase wong mukim. Alal hadiri iku wajib ing atase wong kang apa? Wong kota wal badi lan wong kampung. Alal hadiri ing atase wong kota wal badi lan wong kampung. Rawahu riwayatake ing hadis Al Baihaqi sapa Imam Baihaqi. Jadi zakat fitrah itu kewajibannya baik itu yang di perkampungan seperti Bejen ini kampung atau di perkotaan seperti di Sidi. Sidi Blobok iku kota iku. Blobok metropolitan. Jadi maksudnya yang diwajibkan bukan kampungnya, bukan kotanya, tapi orang-orang yang tinggal di situ. Jadi nggak ada pengecualian. Bahkan nun sewu ada bayi lahir di malam Id ya. Wajib zakat fitrah apa ora? Jumhurul ulama mengatakan wajib. Orang melu poso tapi melu zakat. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan baik bagi orang yang ada tinggal di perkotaan atau di pedesaan. Rawahul Baihaqi. Zamzamu ta'amu ta'min wallahu a'lamu bissawab.